Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya mau membahas soal motor van radiator. Mereknya seperti yang ada di bus ini. Kemudian dia yang modelnya itu tutup warna silver, yang seperti mangkok, bukan yang moncong seperti gelas ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, banyak kasus untuk mobil-mobil tertentu itu dia motor van genuine-nya price listnya itu sangat tinggi di bengkel resmi. Kalau saya boleh ambil contoh seperti Mitsubishi Mirage, itu resminya di bengkel resmi 1.480. Kemudian Suzuki Swift itu resminya sekitar 2,5 juta. Lalu Karimun Estilo sama sekitar 2,5 juta. Nah, pertanyaannya, aman nggak sih kalau kita beli di online gitu? Artinya dengan harga yang jauh lebih rendah, mungkin bisa 1/3 sampai 1/5 dari harga yang ada di price list bengkel resmi. Terus kita bisa mendapatkan barang yang benar-benar sama gitu, artinya ori gitu, bukan barang cucian dan bukan barang KW gitu. Karena kalau beli part itu saya lebih milih untuk beli part aftermarket dibandingin part imitasi gitu, KW gitu maksudnya. Jadi packaging dan semuanya itu menyerupai asli tapi bukan asli gitu. Atau refurbish juga boleh sih, asal refurbishnya tuh benar-benar ori gitu kalau untuk dinamo ya gitu. Dan biasanya kalau untuk dinamo atau motor van yang refurbish itu dia hanya diganti karbon brushnya aja atau busingnya kalau sudah kalah gitu. Nah, yang penting selama part yang diganti itu dipasang dan dikerjakan sesuai dengan standar, itu artinya pengerjaannya rapi, it's okay sih, masih it's okay gitu selama itu ori gitu. Tapi yang bahaya itu kalau yang KW gitu, karena gulungannya kan kita nggak tahu gitu menggunakan kawat yang bagus atau enggak. Nah, oke. Lalu bisa nggak sih mobil-mobil yang contohnya tadi saya sebutin di yang contohnya saya sebutin sebelumnya itu pakai motor van punya mobil lain gitu? Jawabannya bisa, selama soketnya sama. Oke. Nah, kedua, bisa nggak sih pakai kalau part numbernya itu beda? Bisa-bisa aja kalau soketnya sama juga gitu. Terus kalau kita nyari yang soketnya sama tapi nggak ada gimana? Nah, di sini saya mau eksperimen gitu. Jadi sekitar 2 minggu ke belakang itu mobil saya lagi berhenti di posisi miring, itu tahu-tahu bergetar. Nah, pas saya cek, saya buka kap mesin itu, fan saya oleng dan radiator saya gitu. Kemudian setelah sampai rumah saya periksa, ternyata benar motor fan radiator saya itu kalah di busing gitu. Nah, ini hasil eksperimen saya. Kalah di busing. Jadi di bagian ini busing dan AC ini udah kalah punya saya. Busingnya di sini, busing udah kekikis, AC ini juga udah kekikis sedikit. Nah, ini udah sempat saya ganti ya asnya gitu. Cuman karena saya salah prosedur, jadi akhirnya motor van-nya harus saya relain rusak. Karena untuk mengganti as ini ada triknya gitu. Ya, saya belajar
dari kesalahan penggantian as di motor van saya sendiri ini yang lama gitu. Nanti akan saya bahas di video lainnya, dan saya akan bahas juga untuk cara membongkar busing ini gitu. Nah, kemarin itu velgnya itu saya bawa ini ke bengkel bubut. Nah, kemudian dia ngebukanya itu pakai mesin milling, which is tutupnya ini harus dijepit. Baru dari atas ini mata bornya itu yang mengikis si busin kuningannya ini akhirnya bengkok, terus ada pergeseran juga di sini di diameter dari tutupnya ini, sehingga saya nggak bisa mengganti businya itu dengan bearing gitu. Untuk bearingnya sendiri itu menggunakan bearing 688. Disarankan menggunakan 688 2RS karena di sini area dekat karbon gas, jadi cukup kotor. Kalau pakai yang tutup zinc takutnya lolos debu karbon gas yang masuk ke dalam. Nah, oke. Ini hasil eksperimen saya. Kemudian saya ada ide gitu untuk coba cari part original dari mobil yang populasinya banyak dan partnya itu harganya jauh lebih murah. Even kita belinya di bengkel resmi pun murah. Contohnya seperti punyanya Suzuki R3 itu, harga motor van di bengkel resminya aja itu di price katalognya dia sekitar 500.000 kurang lebih, masih murah itu dibandingin dengan mobil lainnya yang menggunakan jenis motor van dengan kode part yang sama. Nah, untuk yang punya R3 itu bisa juga dipakai untuk mobil Mazda 2 sih, yang saya tahu Mazda 2 yang lama, Mazda 2 DE sebelum DL dan sebelum Mazda 2 Skyactiv gitu. Nah, dari situ saya coba cari-cari, cuman nggak ada yang bentuk soketnya sama gitu. Jadi ketemulah ini, bentuk soketnya beda, dia soket 2, kalau mobil saya soket 4. Nah, tapi jenisnya itu sama. Jadi motor van radiator ini ada dua jenis, M dan S. Ini kan S, maaf kalau kurang jelas ya. Jadi kalau S itu artinya dia jenis motor van radiator yang pendek. Kalau yang pendek itu asnya ini lebih pendek sekitar setengah senti, terus sama di ketebalan untuk angkernya ini juga dia sedikit lebih tebal, jadi gulungannya lebih ini. Nah, saya dapat motor van ini. Oke. Nah, saya dapat ini dengan harga yang murah ya, gitu, dari toko yang sudah cukup terpercaya gitu. Dia juga merupakan authorized service Denso resmi gitu, jadi ada bengkel fisiknya, memang bengkel Denso resmi gitu, tapi dia jual online gitu. Mungkin untuk meningkatkan volume penjualan partnya aja. Nah, di sini tertulis made in Indonesia. Part numbernya ini AE 16003D. Nah, kalau part number punya mobil saya yang benar itu angka 1 diganti dengan angka 7. Nah, tapi harganya untuk di bengkel resmi itu mahal, 1480 gitu, dan kalau di online itu sangat susah cari motor van punya mobil saya yang original
tapi dengan range harga di 200 sampai 500 ribu itu susah gitu, sangat susah. Kita mesti sangat selektif banget, karena ketika saya cek juga itu rata-rata di range harga 200 sampai 750 ribu itu barang gak jelas semua gitu. Kenapa saya bilang gak jelas? Yaitu mostly motor van seperti ini itu tulisannya made in Indonesia ditutupnya, tapi yang kebanyakan dijual di online itu di sininya ada yang made in Japan, ada yang made in Thailand. Udah nggak sinkron dong, dus sama barangnya aja dibikin di dua negara yang berbeda gitu. Mungkin costnya bisa jadi lebih besar untuk dusnya gitu kalau bikinnya bener di Jepang gitu. Nah, itu salah satu contoh dan ciri dari motor van yang asli ya, ininya harus akur gitu. Terus kedua, dia warnanya itu abu-abu sebenarnya, silver tapi agak keabu-abuan doff gitu, bukan glossy. Kalau glossy itu biasanya udah KW gitu, atau barang aftermarket kayak merek Voltec itu juga sama, itu glossy tapi dia jelas aftermarket gitu ya. Kalau yang KW-KW nggak jelas itu dia ininya glossy gitu. Langsung aja kita buka. Ini punya mobil apa, silahkan ditebak sendiri ya. Ini ya, made in Indonesia, tipenya S, artinya motor van yang pendek. Ini sama seperti yang digunakan oleh mobil saya, tipenya S. Terus untuk tanda panah ini sebetulnya kita nggak perlu memperhatikan ini ya, tanda panah. Banyak orang terkecoh orang lihat tanda panah, jadi dianggapnya motor ini berputar ke arah kiri gitu. Iya betul, ke arah kiri, tapi bukan karena motor van-nya, tapi karena pin out dari mobil kita itu posisi plus minusnya itu berbeda dengan mobil yang arah putar itu ke kanan gitu. Nah, jadi si panah ini fungsinya untuk menginformasiin ke kita kalau mobil yang menggunakan part number ini itu blade fan-nya arah putarnya adalah ke kiri gitu. Karena blade fan untuk arah putaran ke kiri dan ke kanan itu beda arah lekukan bilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan blade fan kita itu arah yang dipakai untuk arah putar ke kiri, terus pin outnya itu kita rubah, kita balik gitu, itu nanti arah putarnya ke kanan gitu, yang ada anginnya nggak berhembus gitu. Ini hanya sebagai informasi ke kita kalau part number ini itu digunakan sama mobil yang blade fan-nya arah putarnya ke kiri. Sebaliknya yang kanan berarti mobil yang menggunakan part number yang tertera di situ menggunakan blade fan yang arah putarnya ke kanan gitu. Contohnya Avanza, Xenia, Mazda 2 yang lama, terus R3 itu arah panahnya ke kanan. Blade fan-nya dia itu memang didesain untuk putaran kanan gitu. Jadi bukan menjelaskan bahwa saya motor van ini mutarnya ke kiri atau ke kanan, karena pada dasarnya ini kan motor van DC. Jadi motor van DC itu arah putarnya adalah mengikuti dari dimana letak posisi kutub positif dan negatifnya gitu. Kalau mobil saya itu kutub positifnya ada di kiri, negatifnya ada di kanan. Jadi kalau kutubnya itu pin out di mobil itu kabelnya saya balik, dia arah putarnya akan berbalik gitu, tapi tidak akan sesuai dengan blade fan bawaan mobil saya gitu. Nah, untuk motor van ini sendiri saya dapetin harga yang murah ya, di harga 250.000 ori. Secara fisik sih memang menjelaskan ini barang ori, dia tidak glossy ya, doff, mengkilat, terus cetakannya rapi. Terus di sini ada marking di dua tempat ini,
saya lihat beberapa fan yang ori dia ada markingnya seperti ini. Terus ini ya juga rapih ya, ini doff bukan glossy, nggak mengkilat nih. Oke, ini dari sisi fisik sih saya sudah yakin ini original ya. Dari sini, dari box, dan tulisan made in di sini nih sinkron. Kemudian ciri-ciri warnanya juga ori, mencerminkan ori gitu. Nah pertanyaannya adalah, ini kan soketnya 2, sedangkan mobil saya itu menggunakan bentuk soket yang sama seperti Suzuki R3, seperti ini, soket 4 gitu. Pertanyaannya bisa nggak? Oke, mari kita coba ya. Ini kita buka dulu tutupnya. Udah saya kasih, karena saya nggak ada masking tape, jadi saya kasih ini nih solasi AC biar dia nggak baret. Biar nggak boncel dia. Dari sini juga kita bisa membuktikan nih, ini barang ori baru atau barang cucian atau rekondisi, refurbish. Kalau dia ori baru, kolektornya itu pasti masih bersih, belum ada bekas gesekan. Kalau dia barang refurbish, harusnya kolektornya itu sudah tidak utuh. Sama dari pusingnya juga kita bisa mengidentifikasi itu. Oke, sudah terangkat. Kalau saya perhatiin, tapi ini casingnya ini lebih lembek nih dibandingin bawaan punya mobil saya nih. Dia lebih lembek.
terakhir ini nih kuncinya. Oke. Sudah longgar ya ini, harusnya sudah bisa kita angkat tutupnya. Saya nggak angkat ininya, apa namanya, casing cool brushnya. Saya mau lihat kondisi bushingnya dulu. Oke. Sudah terangkat ini. Nah ini casing cool brush atau carbon brushnya. Ini saya nggak mau angkat, belakangan aja angkatnya. Oke, saya coba buka pelan-pelan seperti ini. Oke. Ya sudah lepas ya. Nah ini dia bushingnya baru ya, nggak ada gigisan sama sekali di sini, nggak ada jejak bekas-bekas rekondisi. Oke, ini barangnya bener jelas, kemudian kolektornya juga masih perfect gitu. Nah, gimana Gan caranya supaya konektor ini bisa dipakai di sini? Nah, ternyata konektor ini nih dia nggak jadi satu secara paten gitu dengan rumah cool brush gitu. Jadi kita bisa ganti, kita bisa lepas. Saya pasangin yang lama. Terus kita lihat jalur ini juga, kita compare. Ini punya saya yang lama. Oke. Ya. Ada perbedaan ya. Ada perbedaan alurnya. Coba kita cek. Oh, di sini dia pin outnya cuman 2. Cuma 2. Oke, jalurnya ke sini. Ini jadi satu dengan yang ini sama ini jadi satu. Kalau saya nggak pisah, jadi saya masih bisa pakai rumah cool brush saya yang lama gitu, karena masih tebal juga gitu. Oke, berarti ini dia jalurnya hanya sama yang ini nih. Ini ke sini sama yang ini. Jalur yang ini dia jadi satu sama yang ini. Oke. Artinya ini masih bisa saya gunakan
masih panjang banget ya. Ini karbon berasnya karena baru ya. Nah ini dia nih, kolektornya masih utuh, bener ini barang jelas baru, bukan cucian atau rekondisi. Lalu kita compare dengan punya saya. Warnanya sih berbeda ya, warna gulungannya berbeda. Nah, untuk jumlah gulungan nih saya nggak tahu nih, karena seharusnya saya pakai timbangan untuk ngecek ini ya, seharusnya pakai timbangan untuk ngecek ini. Kalau dilihat sekilas sih sepertinya sama sih. Sepertinya sama. Harusnya sih kalau mau tahu ini jumlah lilitannya sama atau enggak, saya gunakan timbangan gitu. Cuman karena saya nggak ada timbangan, jadi mungkin kita lihat sekilas aja. Kita hitung jumlah segmennya aja ya. Punya saya itu jumlah segmennya 16. Oke, kita mulai dari sini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, sama ya, jumlah segmennya sama, nggak ada perbedaan. Untuk bobotnya sih kurang lebih sih sama sih, artinya jumlah lilitannya sama. Nah, terus untuk ketebalan gulungannya sendiri, ketebalan kawat enamelnya, kalau saya lihat sih kayaknya sama juga sih. Ini menggunakan kawat enamel ukuran 0,5 nih. Sama ya, kalau dilihat ya nggak ada perbedaannya ya. Harusnya dengan mengganti ini aja, ini bisa saya gunain di mobil saya gitu loh. Kemudian saya bisa pilih mau pakai busing ini atau busing ini saya lepas, saya bongkar seperti yang ini. Ini saya beli tutupnya aja, ada yang jual kebetulan tutupnya aja, jadi dia tidak ada busingnya, hanya tutupnya aja gitu. Jadi saya tinggal masukkan bearing tipe 688 seperti ini nih. Ini saya salah beli, ini harusnya saya pakai yang 6882 RS tapi dapatnya yang ZZ. Jadi saya pasang aja ini di sini yang ZZ gitu. Untuk tutupnya berbeda. Ini lebih tinggi karena saya soket 4 pin out. Jadi tutupnya ini nggak bisa dipakai. Jadi saya harus pakai tutup saya yang lama atau yang ini gitu. Ini udah nggak bisa dipakai ya, maksudnya kalau teman-teman sekalian ngebongkar gitu, teman-teman harus bisa sebisa mungkin ini jangan sampai rusak kalau mau ngebongkar si busingnya, kalau mau diganti dengan bearing gitu. Jadi tutupnya itu yang lama bisa dipakai lagi gitu. Saya sih nggak saranin pakai busing, lebih baik pakai bearing gitu, diganti seperti ini agar masa pakainya itu lebih lama. Jadi dinamo motor van ini baru akan selesai masa pakainya, usianya kalau si kolektornya ini udah habis. Ini kira-kira habisnya ini bisa sampai 3 atau 4 kali penggantian karbon brush ya mungkin. Tuh. Gini. Oke.
cara melepas kepala konektornya sendiri seperti ini. Seperti ini nih. Nih ada kancingnya di sini. Dia kancingnya beda kalau yang ini ya. Kalau punya saya kancingnya begini, 2. Kalau ini 1. Cukup kita ini aja. Coba kunciannya kurang kelihatan ya. Ini kunciannya ada di saya mesti cari dulu nih posisi kunciannya. Apa permanen ya ini ya, tapi kayaknya sih enggak bisa. Agak susah ya ini. Yang punya saya ini gampang, jadi dia seperti ini. Nah, melepasnya hanya ditekan aja ini notch penguncinya supaya keluar. Kalau yang ini agak susah nih ya. Tuh. Agak susah dia nih yang ini nih. Oke, jadi kita pakai seperti ini aja. Saya pakai yang lama. Ini saya masuk kembali nih. Kayaknya sih sama sih jumlah ininya, jumlah lilitannya sih nggak kelihatan ada perbedaan sih. Ini juga ketebalannya sama. Oke. Seperti ini. Kita masukkan.
masuk ya. Nih. Iya, posisinya itu kan seperti ini, berarti soketnya di sini. Begini. Coba kita tes pakai tutup yang lama, bisa atau dia kejedot sama ini. Kalau bisa, nanti ini busing ini akan saya bongkar. Kalau nggak bisa ya kita pakai tutup yang tadi itu aja. Sepertinya sih kejedot sih. Oh iya, kurang tinggi ya, kurang tinggi. Oke, ini langsung bisa. Oke, langsung masuk ya. Jadi dengan budget seharga 250.000 saya sudah bisa mengganti motor van dengan yang baru, dan kualitasnya sama gitu. Jadi kita nggak wasting budget juga. Harusnya lebih mantap ya pakai bearing. Oke, tinggal dites aja nih, pasang ke mobil nih, harusnya sih oke. Kali kunci. Nah, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat. Untuk cara membongkar ini saya akan bahas di video lainnya. Oke.